Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 334. Kamu memintanya. Ma Wentao melangkah maju dan menginjak payudara kanannya. Itu adalah titik vital seorang wanita, dan wanita tersebut hampir pingsan karena kesakitan. Dia mulai batuk dan terengah-engah. Aku bukan petugas polisi. Seorang pria berjas hitam menamparkan Hawking. Tamparan. Wajah Hawking membengkak, dan bekas tangan merah tertinggal di wajah pucatnya. Tamparan. Hawking ditampar lagi. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Berbicara, Hawking mengertakkan gigi dan berkata, Aku datang ke sini untuk menggunakan fasilitas. Apa yang kamu ingin aku katakan? Kamu masih tidak mau mengakuinya. Ma Wentao tidak terkejut. Semakin banyak wanita ini menyangkal, semakin dia yakin dia adalah seorang petugas polisi. Ia juga yakin wanita tersebut hadir bukan untuk menyelidiki prostitusi atau perjudian. Dia berdiri di atas Hawking dan menginjak payudaranya yang lain dengan sepatu kulitnya. Sangat menyakitkan sampai Hawking berteriak kesakitan. Hawking berteriak sekuat tenaga dan pingsan. Ma Wentao kejam, dan Dong Suebing mengepalkan tinjunya karena marah. Bangunkan dia, perintah Ma Wentao. Salah satu anak buahnya mengambil sebotol air dan menuangkannya ke kepala dan wajah wanita itu. Hawking tersedak air dan terbangun. Namun luka di tubuhnya membuatnya lemah. Ma Wentao tersenyum dingin. Apakah kamu akan berbicara? Wanita itu menjawab dengan lemah. Kalian semua salah orang. Saya bukan petugas polisi. Ma Wentao mengangguk dan mengambil sebuah tiang kayu. Dong Suebing melihatnya dan berpura-pura gugup. Saudaraku Ma, jika dia benar-benar dari polisi, apakah akan terlalu berbahaya dengan apa yang kita lakukan? Ma Wentao melambaikan tangannya. Dia tahu apa yang dikhawatirkan Xiao Xie, karena Xiao Xie tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan Ma Wentao tidak berniat memberitahunya sekarang. 1 menit 5 menit 8 menit jeritan kesakitan terdengar dari dalam ruangan. Hawking dipukuli habis-habisan oleh Ma Wentao dan anak buahnya. Wajahnya bengkak dengan bekas tangan merah, dan atasan serta celananya dipenuhi bekas sepatu. Dia diinjak dan ditendang berkali-kali, dan darah mengalir keluar dari luka di pincang dan perutnya. Namun dia tetap bersikeras bahwa dia bukan dari polisi. Ma Wentao mengerutkan kening. Dia takut mereka akan membunuhnya dan menghentikan penyiksaan. Awasi dia dengan cermat. Saya perlu menelepon. Ma Wentao meninggalkan ruangan dan memasuki kantor lain untuk menelepon melalui ponselnya. Halo, itu adalah suara pria paruhbaya yang tegas. Ma Wentao berkata dengan sopan. Bos, sesuatu terjadi di kamar mandi. Ya, saya mendengar bahwa Anda telah menangkap polisi. Apa yang kamu temukan? Dia menolak untuk mengatakan apapun. Ma Wentao melanjutkan, jika dia orang biasa, dia pasti akan menumpahkan segalanya. Saya yakin dia telah menerima pelatihan profesional dan merupakan seorang petugas polisi. Pria di seberang sana terdiam beberapa saat dan berkata, Xiao Ma, kamu telah bekerja untukku selama bertahun-tahun. Kenapa kamu masih gegabah? Sejak awal, apa yang Anda lakukan salah? Jadi bagaimana jika dia adalah seorang petugas polisi? Mengapa kamu menangkapnya? Dia ingin menyelidiki kita, biarkan dia menyelidikinya. Barang-barang itu juga tidak disimpan di sana, dan tidak peduli bagaimana dia menyelidikinya, dia tidak akan menemukan apapun. Tapi begitu Anda menangkapnya, Anda mengatakan kepadanya bahwa Anda menyembunyikan sesuatu. Wajah Ma Wentao berubah. Tapi polisi mungkin sudah tahu, atau mereka tidak akan mengirim orangnya ke sini. Daripada membiarkan petugas itu melarikan diri, kita harus mencari tahu darinya apa yang akan dilakukan polisi selanjutnya. Jika polisi mengetahuinya, mereka tidak akan mengirimnya sendirian untuk menyelidiki. Mereka akan melakukan operasi skala besar. Mereka hanya mencurigai kita, dan kalau tidak salah, banyak orang lain yang masuk daftar tersangka. Mereka seharusnya menyelidiki semua orang yang ada dalam daftar sekarang. Karena Anda menangkap petugas itu, Anda jatuh ke dalam perangkap mereka. Polisi akan mengirim lebih banyak petugas ke tempat Anda sekarang. Ma Wentao meminta maaf. Maaf, bos. Apa gunanya mengatakan itu? Karena Anda telah menangkap petugas itu, Anda tidak boleh melepaskannya.
Ya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika polisi tahu bahwa petugasnya ditangkap oleh kami, maka kami polisi tidak akan mengetahui apa yang terjadi di kamar mandi untuk saat ini. Anda harus pindah ke tempat lain sesegera mungkin. Aku akan mengaturnya untukmu, dan inilah waktunya untuk menyerah pada kamar mandi itu. Ketika kita menyelesaikan kesepakatan ini di luar negeri, uang yang kita peroleh dapat bertahan selama 5 hingga 6 kali seumur hidup. Bisnis ini tidak layak untuk disebutkan. Ingat, bahwa semua orang yang mengetahui masalah ini dan jangan biarkan mereka jatuh ke tangan polisi. Saya mengerti. Saya sudah siap. Ya. Ajaklah orang yang tahu cara memvalidasi barang antik. Apa yang harus kita lakukan terhadap petugas wanita itu, ajak dia ikut. Jika terjadi sesuatu di sepanjang jalan, Anda akan disandera. Saya mengerti. Setelah menutup telepon, Ma Wentao menelepon beberapa kali lagi untuk mempersiapkan pelariannya. Setelah itu, dia kembali ke kantor dan mengatakan sesuatu kepada anak buahnya. Anak buahnya mengangguk dan membawa Hawking keluar. Hanya Dong Suebing dan Ma Wentao yang tetap berada di kantor. Dong Suebing mengkhawatirkan keselamatan wanita itu dan merasa cemas. Kakak Bu, sebelum Dong Suebing bisa berkata apapun, Ma Wentao berkata, "Kita perlu pindah ke tempat yang lebih aman. Xiao Xie, aku akan memberitahumu semuanya karena kamu juga akan mengetahuinya dalam beberapa hari. Bos saya sedang mempersiapkan masalah besar dan mungkin melanggar hukum. Itu sebabnya kita harus pergi ke luar negeri. Kamu ikuti aku dulu. Jika Anda bersedia, saya akan menyediakan tempat bagi Anda untuk pergi ke luar negeri bersama kami. Tentu saja, jika kamu tidak bersedia, aku tidak akan memaksamu." Dong Suebing ragu-ragu. Pergi ke luar negeri dan tidak kembali. Ya, apakah ada sesuatu yang menahanmu di sini? Tidak, tapi setelah kesepakatan selesai, Anda akan mendapat bagian. Jangan khawatir. Dong Suebing berpura-pura senang dengan tawaran ini dan berkata, "Kalau begitu aku akan mengikutimu di masa depan." "Oke." Ma Wentao menepuk bahu Dong Suebing. "Pergi dan kemasi barang bawaanmu. Mobilnya akan segera tiba." Dong Suebing tahu Ma Wentao mungkin mencoba menariknya ke sisinya. Bagaimanapun, Ma Wentao masih membutuhkan keterampilan autentikasi barang antik Dong Suebing di masa depan. Dia mungkin juga mencoba menenangkan Dong Suebing untuk sementara dan melukiskan gambaran yang indah untuknya. Setelah mereka berada di luar negeri, Ma Wentao mungkin akan membunuhnya untuk membungkamnya. Meski demikian, kelompok orang ini akan membawa relik curian tersebut ke luar negeri dan telah mempersiapkan pelariannya dalam beberapa hari terakhir. Dong Suebing tidak punya banyak waktu lagi. Kembali ke kamarnya, Dong Suebing duduk di sofa dan mengemasi barang bawaannya. Dalam benak Dong Suebing, dia sedang memikirkan bagaimana cara meninggalkan pesan kepada polisi dan membuat mereka mengikuti mobil yang meninggalkan ruang tamu. Mobil-mobil itu akan membawa mereka ke relik yang dicuri, dan juga menyelamatkan petugas wanita itu. Dong Suebing harus segera mengirimkan pesan ini, tetapi telepon di kamar tidak dapat dihubungi, dan dia tidak membawa teleponnya. Haruskah dia mengambil risiko dengan meminjam telepon dari lantai 2, atau diam-diam menelepon dari salah satu kantor di sini? Tiba-tiba pintu terbuka. Seorang pria berjas hitam masuk. "Manajer Ma memintaku untuk menjemputmu." "Bagus." Hati Dong Suebing tenggelam, karena dia tahu dia tidak memiliki kesempatan untuk menghubungi dunia luar. "Baiklah, ayo pergi." Karena Dong Suebing tidak bisa menghubungi polisi, dia berhenti memikirkannya. Selain itu, jika dia menghubungi polisi sekarang, dia mungkin akan mengacaukan segalanya. Jika manajer Ma dan anak buahnya menemukan identitasnya, Dong Suebing tidak akan menemukan lokasi relik yang dicuri. Dong Suebing harus mengambil langkah demi langkah. Pria berjas hitam itu tidak menggunakan tangga di depan atau pintu utama. Sebaliknya, dia membawa Dong Suebing ke tangga sempit dan keluar ke gang belakang dari gerbang besi kecil. "Kakak, apakah mobilnya ada di sini?" Dong Suebing bertanya. Pria itu mengangguk. "Mobilnya ada di depan." "Bagaimana dengan petugas wanita itu? Apa yang akan kita lakukan padanya?" "Dia ada di mobil lain." Dong Suebing merasa lega mengetahui dia masih hidup. "Kenapa dia ikut dengan kita?" Pria itu tidak mengatakan apapun, karena dia mungkin juga tidak tahu jawabannya. Mobil tersebut adalah MPV Honda Odyssey anyar, dan Dong Suebing berada di belakang. 2 baris pertama sudah terisi,
dan dia harus duduk di baris ketiga. Petugas wanita dan Ma Wentao tidak ada di dalam mobil ini. Mereka mungkin menaiki mobil lain, dan setelah beberapa saat, si Krukat juga ikut naik. Sopir itu menelepon dan mengemudikan mobilnya keluar melalui pintu belakang. Manajer Ma ingin semua orang memakai kacamata hitam. Sopir mengeluarkan tas berisi kacamata hitam dan memberikannya kepada penumpang. Mengenakan kacamata hitam di tengah malam, Dong Suebing dan Krucut merasa ragu-ragu tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ketika semua orang menerima kacamata hitam tersebut, mereka menyadari bahwa ini bukanlah kacamata hitam. Lensa menutupi separuh wajah mereka dan tidak dapat melihat apapun. Sesuatu dicat di atas lensa dan tidak memungkinkan mereka melihat apapun. Si cepak itu mengerutkan kening. Matahari tua, apa maksudnya ini? Sopirnya, Paulson, menjawab. Itu adalah instruksi bos. Bersabarlah dan jangan melepas kacamata hitam saat dalam perjalanan. Si Krucut tetap diam setelah dia mendengar itu adalah instruksi bos. Sopir itu menambahkan, "Oh, kalian semua harus memberikan ponsel kalian kepadaku." Ponsel semua orang diberikan kepada pengemudi, dan dia mematikannya. Di lampu lalu lintas, dia mengeluarkan kartu SIM dan melemparkannya keluar jendela. Dong Suebing merasa bos di belakang Haibing Bat Parlor sudah siap. Kacamata hitam untuk mencegah penumpang membocorkan berita lokasi, dan lebih baik menggunakan kacamata hitam daripada penutup mata, karena tidak akan menimbulkan kecurigaan. Karena Dong Suebing tidak dapat melihat apapun melalui kacamata, dia mulai memikirkan rencananya. 1 jam berlalu, Dong Suebing merasakan mobilnya berhenti tiba-tiba, dan lampu dari sisi kacanya padam. Seharusnya mobil masuk ke tempat gelap, dan ada bau apek. Ini harus menjadi gudang besar. Bam! Seseorang membuka pintu, dan dia dapat mendengar seseorang berbicara tetapi tidak dapat memahami apa yang mereka katakan. Semua orang bisa turun sekarang. Itu adalah pengemudinya. Kalian semua bisa melepas kacamata hitamnya. Dong Suebing melepas kacamata hitamnya dan melihat mereka ada di gudang. Ketika semua orang turun dari kendaraan, pengemudi menaiki SUV Toyota dan meminta semua orang untuk menaikinya. Dong Suebing, si Krucut, dan yang lainnya saling memandang dengan tenang dan menaiki SUV. Odyssey memiliki 7 tempat duduk, dan SUV Toyota hampir tidak dapat memuat semuanya. Pengemudi melihat semua orang telah menaiki SUV dan menyuruh mereka memakai kacamata hitam lagi, sebelum pergi. 1 jam 2 jam 3 jam mobil itu sepertinya melaju di sepanjang jalan kecil di sepanjang pegunungan, dan mereka berganti kendaraan 3 kali. Dong Suebing kelelahan dan bisa melihat sinar matahari dari sudut kacamatanya. Kendaraan ketiga perlahan berhenti. Oke, semua orang bisa turun sekarang tapi jangan melepas kacamata hitamnya. Seseorang akan membawa kalian semua masuk. Dong Suebing mendengar pintu mobil terbuka dan langkah kaki. Setelah beberapa saat, seseorang menarik lengan Dong Suebing dan membawanya keluar dari mobil. Dong Suebing tidak dapat melihat apapun, dan lingkungan sekitar yang sunyi. Ini seharusnya menjadi tempat terpencil, dan dia bisa mencium bau laut. Mereka harus berada di suatu tempat dekat sungai atau pelabuhan. Dong Suebing tidak mengenal Provinsi Hebei, dan meskipun dia bisa melihat, dia tidak akan tahu di mana dia sekarang. Selain itu, mereka telah berkendara selama beberapa jam, dan mereka mungkin telah meninggalkan Provinsi Hebei. Pria itu membawa Dong Suebing menuruni tangga. Beberapa menit kemudian, kata Ma Wentao, "Lepaskan kacamata hitamnya." Dong Suebing melepas kacamata hitamnya dan dibutakan oleh lampu. Dia membukakan matanya dan melihat mereka berada di ruang bawah tanah yang luas, dan ada beberapa ruangan di sana. Di ruang bawah tanah, ada sekitar orang, dan Ma Wentao berdiri tidak jauh dari situ. Tapi Dong Suebing tidak melihat orang yang mirip bos Ma Wentao. Ma Wentao melihat mereka. "Bukannya kami tidak mempercayai kalian semua. Ini untuk melindungi diri kita sendiri." Semua orang tidak mengatakan apapun. Ma Wentao berdeham dan mengangguk. "Kalian semua tidak perlu tahu apa yang sedang terjadi. Bos ada di atas sekarang, dan dia bisa melihat kalian semua. Jika Anda semua berkinerja baik, Anda semua akan diberi penghargaan. Itu aturan yang sama. Kalian semua akan dibayar berdasarkan kinerja kalian," kata Ma Wentao. Dong Suebing sedang mencari-cari petugas wanita itu. Sekitar 15 menit kemudian, kata Ma Wentao, "Baiklah,
Kalian semua bisa beristirahat di kamar sini. Setelah itu, dia menaiki tangga dan meninggalkan ruang bawah tanah. Dong Suebing tahu akan ada orang yang mengawasi pintu keluar, dan mereka tidak meninggalkan ruang bawah tanah. Si kerucut adalah orang pertama yang memasuki sebuah ruangan. Orang-orang lain melihatnya dan mulai memilih kamar mereka. Beberapa di antara mereka yang berada dekat memilih beristirahat di kamar yang sama. Ada banyak ruangan kosong, dan Dong Suebing memilih yang terjauh di ruang bawah tanah. Ruangannya kosong, dan kecoa berada di sudut. Ada tempat tidur dan meja tapi tidak ada kamar mandi dan bau apek. Dong Suebing melihat sekeliling ruangan dan duduk di tempat tidur. Relik yang dicuri seharusnya ada di kerajaan, tapi prioritas Dong Suebing adalah petugas wanita. Betapapun berharganya peninggalan itu, tidak sepenting nyawa petugas itu. Dia perlu menemukan cara untuk menyelamatkan wanita itu, atau dia akan dibunuh. Bagaimana cara Dong Suebing menyelamatkannya? Dong Suebing harus menyelamatkannya dan tidak menimbulkan kemiskinan. Pagi, ruang bawah tanah sebuah bangunan tertentu. Dong Suebing mondar-mandir di kamarnya di ruang bawah tanah dengan cemas. Dia belum pernah melihat atau mendengar tentang petugas wanita itu. Dia tidak tahu apakah dia dihilangkan dalam perjalanan, atau dia dikurung di suatu tempat. Dia memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama lagi dan ingin menanyakannya kepada penjaga. Dengan cara ini, dia setidaknya bisa mengetahui apakah dia hidup atau mati. Dia berpura-pura pergi ke toilet di ujung lain ruang bawah tanah, dan kemudian melihat ke atas tangga ketika dia berjalan melewatinya. Dia bisa mendengar suara-suara, dan ada lebih dari satu penjaga. Apa yang harus dia lakukan? Saat Dong Suebing masih mencoba memikirkan jalan, dia mendengar langkah kaki dari atas tangga. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.